Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab yang sedang kita bahas yaitu masih pada babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis sholihin. Sebab kekufuran yang menimpa manusia dan sebab mereka meninggalkan agamanya yaitu karena gulu, berlebihan kepada orang-orang soleh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang penafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas dari ayat itu surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Di mana para pemimpin mereka mengatakan, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian dan jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra, yang mereka itu adalah nama-nama orang soleh. Kemudian dibuatkan patung dan mereka pun menyembahnya. Di sini sahabat Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya sebab mereka menyembah berhala-berhala tersebut karena berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Tujuan mereka baik yaitu memuliakan, tetapi memuliakan yang kelewat batas. Maka berikutnya kita bahas hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Wa anna Umara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. La tatruni, al-itra huwa al-mubalaghatu fil madhi. Artinya janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku. Janganlah kalian
berlebih-lebihan di dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa bin Maryam. Innama ana abdun, bahwasanya aku adalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. 6. Ini adalah dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala yang menjadi hujjah yang ketiga, menjelaskan tentang bahayanya gulu, bahwasanya berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh itu menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan, yaitu terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini menunjukkan kepada kita begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, yang mana beliau tidak hanya menjelaskan tentang kebaikan yang bisa mengantarkan ke dalam surga, tapi juga beliau menjelaskan tentang jalan-jalan kesesatan, perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Begitu banyak Nabi SAW menyampaikan di dalam hadis-hadisnya tentang bahaya kesyirikan dan juga mewanti-wanti untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam syirik. Iya. Jadi bukan hanya mengharamkan syirik, bukan hanya menjelaskan bentuk-bentuk kesyirikan. Terkadang para sahabat paham bentuk-bentuk kesyirikan, tetapi terkadang tidak memahami tentang wasilah-wasilah yang itu menjurus kepada kesyirikan. Seperti misalnya memuliakan orang-orang soleh. Ini suatu hal yang dianjurkan, tetapi jangan sampai al-mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka tujuannya adalah memuliakan Nabi Isa, yang mereka anggap dia adalah orang soleh, banyak kebaikan-kebaikannya, tetapi mereka memuliakan dengan cara yang berlebihan. Sabda Nabi di sini, la tatruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku. Larangan di sini mencakup dua hal. Yang pertama, larangan menyerupakan Rasulullah dengan Nabi Isa dalam hal pengkultusan. Wa hadha nahyu yahtamil annahu munsabun ala hadha tashbih, haitsu ja'aluhu ilahan au ibnan lillah. Jadi larangan yang pertama yaitu larangan menyerupakan Rasulullah dengan Nabi Isa. Karena Rasul kita Muhammad SAW memiliki martabat yang sama dengan Nabi Isa, yaitu sama-sama Nabi. Nabi melarang umatnya jangan sampai mengkultuskan beliau seperti pengkultusan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada 3 bentuk kekufuran orang-orang Nasrani. Masih ingat jemaah? Yang pertama, menganggap Nabi Isa adalah Allah. Yang kedua, menganggap Nabi Isa adalah Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang 3. Dan yang ketiga, menganggap Nabi Isa adalah anak Allah. Iya. Jadi
di sini Rasulullah melarang kita, yakni melarang umatnya jangan sampai seperti itu. Karena Rasulullah hanyalah manusia biasa. Ini yang pertama. Kemudian larangan yang kedua yaitu bersifat umum. Wa yahtamilu anna nahya amun fayashmal ma yusabihu guluwan nasara fi Isa ibn Maryam wa madunahu. Jadi larangan ini bersifat umum, mencakup semua tindakan orang-orang Nasrani yang bersikap gulu kepada Nabi Isa. Ya. Jadi bukan hanya larangan dalam hal pengkultusan, tapi mencakup semua tindakan orang-orang Nasrani yang bersikap gulu kepada Nabi Isa. Iya. Jadi ini dua larangan yang dimaksud dalam hadis ini. La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Nabi SAW sudah mewanti jauh-jauh hari. Tetapi masih banyak ya umatnya yang sampai detik ini mereka bersikap gulu kepada beliau. Cinta yang berlebihan. Naam, kita semua sebagai umatnya wajib untuk mencintai beliau. Bahkan kecintaan kita kepada beliau ini harus lebih didahulukan daripada kecintaan kita kepada orang lain. Ima kepada ibu kita, anak kita dan yang lainnya. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikanku sebagai orang yang paling dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Jadi cinta kepada Nabi ini menunjukkan sebagai bukti keimanan. Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman. Namun kecintaan kita kepada beliau harus berada dalam koridor syariat. Tidak boleh berlebih-lebihan. Seperti banyak selawat-selawat yang dibuat oleh sebagian manusia yang itu berlebihan kepada beliau. Di antaranya adalah sholawat nariyah yang masih banyak diamalkan, selalu dibaca di setiap momen-momen acara tertentu. Bahkan selawat ini selalu dibaca sebelum dikumandangkannya azan. Bahkan dijadikan sebagai ijazah. Ya. Biasanya kalau orang menuntut ilmu di beberapa tempat diberikan ijazah. Kalau kau ingin sukses, baca selawat ini. Semalam 1000 kali. Ngitungnya pakai beras merah. Ya. Jadi siang harinya ngitung dulu tuh beras. Kemudian malam baru dihitung, ya bukannya pakai tasbih tapi pakai beras. Pagi harinya digunakan buat sarapan. Ya. Dan kalau kita teliti arti dari selawatan tersebut, itu mengandung kesyirikan jamaah sekalian. Seperti misalnya diucapkan allati tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Karena dengannya ya ikatan-ikatan itu terurai. Segala kesulitan bisa dipecahkan. Nah ini tawasul yang syirik. Sementara
Ya, yang benar adalah kita wajib mengimani Allah lah yang memecahkan segala urusan. Allah yang menimpakan madarat dan Allah pula yang mengangkatnya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemadaratan kepada seseorang, maka tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan masih banyak ya selawatan-selawatan yang lainnya yang kadang kebanyakan orang hanya membacanya saja, tidak mengerti maknanya. Kadang dia terharu, menangis, tersentuh hatinya, bukan karena memahami maknanya, tetapi menangis karena irama yang dilakukan itu. Apalagi kalau yang melakukan itu adalah wanita. Ya. 6. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang mengenal kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau menjelaskan kedudukan beliau di sini ada dua. Yang pertama adalah Abdullah, beliau adalah hamba Allah. Dan yang kedua wa rasuluh, dan utusannya. 6. Hadhanil wasfani asdaqu wasfin wa asrafu fir rasul. Fa asrafu wasfi lil insani ay yakuna min ibadillah. Jadi yang pertama, kita wajib menetapkan dan meyakini bahwa beliau adalah hamba Allah, manusia biasa seperti kita. Kita tidur, beliau juga tidur. Kita menikah, beliau juga menikah. Beliau memiliki ya sifat-sifat biologis seperti manusia, butuh kepada wanita, ya, cinta kepada harta, sebagaimana Allah katakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Semuanya itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau tidak memiliki hak-hak rububiyah dan juga tidak memiliki hak-hak uluhiyah. Ya. Sehingga ucapan beliau Abdullah ini bantahan kepada orang-orang yang menempatkan posisi Nabi di atas posisi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian gulu jamaah sekalian. Yaitu di mana seseorang menempatkan posisi yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi dia berlebihan. Nah, maka termasuk kesyirikan orang yang berdoa kepadanya, bertabaruk kepadanya, bertawasul kepadanya. Karena itu adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kita SAW tidak memiliki semua itu dan tidak ada hak untuk semua itu. Seorang datang kepadanya seraya mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu ya Rasulullah. Beliau marah, beliau menegur dengan mengatakan kul Masya Allah wahdah, katakanlah atas kehendak Allah saja. Ya. Dan juga batilah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rasul itu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nabi tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Apa yang beliau tahu tentang misalnya tahapan manusia di alam rahim, apa yang akan terjadi menjelang hari kiamat, setelah hari kiamat, apa yang beliau ketahui tentang terkalahkannya bangsa Persia dan Romawi,
itu semua tidak lain karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengetahui tentang kematian Umar dan Utsman yang keduanya meninggal dalam keadaan syahid. Semua itu tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Nabi mengetahui perkara yang gaib, pasti Nabi sudah tahu duluan ya tentang tuduhan yang dilontarkan kepada Aisyah istri beliau. Yang mana ya Aisyah dituduh berzina dan Nabi tidak mau mendekati Aisyah karena menunggu sampai turunnya ayat. Kalau Nabi mengetahui perkara yang gaib, pasti Nabi sudah bilang dulu sama Hamzah, ya, jangan ikut perang Uhud karena bakal apa? Bakal mati. Tapi Nabi nggak tahu. Nabi juga nggak mungkin mendakwahi Abu Thalib kalau seandainya Nabi tahu Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ini semua menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Kemudian predikat Abdullah, hamba Allah, ini adalah sifat yang paling mulia, sifat yang paling benar. Jadi Rasul kita Muhammad SAW disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Ini bukan sebagai bentuk perendahan, bukan untuk mengucilkan. Justru seseorang disebut sebagai abdun, yakni Abdullah, ini predikat yang paling mulia. Karena memang tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk mengkerdilkan, merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semakin kita mengkerdilkan diri kita di hadapan Allah, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita di dalam sholat ada yang namanya ruku, sujud? Ya, ini sebagai bentuk menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gerakan-gerakan ini, ruku, sujud, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. La yambaghi li ahadin ayasjuda li ahadin. Tidak boleh seorang sujud kepada orang lain. Ruku juga enggak boleh. Antum misalnya nih pengen keluar, ya mau kamar mandi, jalan biasa aja, enggak perlu menundukkan punggung, ya. Karena ada seorang yang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, laqiya ahaduna sadiqahu ayanhaniya lahu. Salah seorang di antara kami bertemu dengan temannya, bolehkah kami menundukkan punggung kami, yaitu menunduk? Maka Nabi mengatakan, la, enggak boleh. Walakin tasafahu, hendaknya kalian bersalaman. Merunduk saja enggak boleh, apalagi kalau sampai apa? Sujud, sungkeman, nyium sikil, nyium kaki, enggak boleh. Lebih parah lagi, kakinya dicuci kemudian diminum, berkah katanya. Naam, kita menjunjung tinggi etika-etika. Tetapi kalau etika tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi ini adalah sifat yang paling mulia. Maka di antara nama yang paling bagus adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz. Dan usahakan kalau kita manggil nama mereka dengan nama yang sempurna. Abdullah, Abdurrahman. Jangan nama bagus-bagus Abdullah dipanggil apa? Dul. Gimana kabarnya Dul? Ya, Abdurrahman, Pak Oman. Ya, Abdul Qadir, Qadir. Ya, enggak boleh.
berusaha untuk memanggil dengan namanya yang sempurna. Ya. Dan juga sebaik-baik nama itu nama yang singkat. Ya. 1 kata, 2 kata, ini jangan sampai 5 kata. Bingung orang nulis absennya gitu kan. Ya, jadi Abdullah itu adalah predikat yang paling tinggi. Lihatlah di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Ketika Allah menyebutkan ya orang-orang mulia di sisi Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka ayatnya dengan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah, mereka yang berjalan di muka bumi ini ya, yang tunduk, artinya tidak menyombongkan dirinya. Nah, ini tentang sifat-sifat ibadur rahman. Demikian pula Allah katakan, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Telah berlalu kalimat-kalimat kami kepada hamba kami yang diutus. Dalam surat As-Saffat ayat 171. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sifat para nabi dan rasul mereka dikatakan ibad, yakni hamba Allah Subhanahu wa taala. Fawasafahumullahu bil ubudiyah qabla risalah ma'anna risalata syarafun azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan hamba, padahal kerasulan itu kan lebih mulia. Tetapi yang Allah awali dengan kalimat ibad. Iya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjuluki Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan abdun, melainkan dalam kondisi-kondisi yang mulia. Dalam surat Al-Isra Allah katakan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan gelar kepada nabi kita dengan sebutan abdun dalam kondisi yang mulia. Itu ketika Isra dan Mi'raj. Dan ayat ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya dialami di dalam mimpi. Maka tidak benar. Justru kalimat subhanalladzi asra bi abdihi menunjukkan bahwasanya beliau Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan ruh beliau. Jadi bukan dengan mimpi, bukan ruhnya saja, jasadnya di Mekah tidak. Tetapi ya dengan jasad dan juga ruh. Nah, iya. Makanya di antara syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang pertama, sifat yang wajib untuk kita tetapkan. Yang kedua adalah wa rasuluh. Beliau dimuliakan dengan kerasulan. Maka ini membantah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengingkari ya kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga membantah kelompok Al-Qur'aniyun yang mereka beragama hanya mengikuti Al-Qur'an saja. Ya tidak mau mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka berpedoman dengan kaidah al-ihtiyat, kehati-hatian. Mereka mengatakan kita enggak usah berpegang teguh dengan hadis. Kenapa? Ya, lebih aman karena kalau kita ngikutin hadis, hadis itu kan ada yang sahih dan ada yang dhaif.
Kita khawatir mengamalkan hadis yang dhaif, lebih baik kita tinggalkan aja semua. Lebih aman berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Ya, maka ini sebagai bentuk kekufuran jamaah sekalian. Kufur orang yang beragama hanya mengikuti Al-Quran saja. Ya, sementara Al-Quran Allah turunkan itu butuh penjelasan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Makhul, Al-Qur'anu ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Al-Quran itu lebih butuh terhadap as-sunnah daripada Al-Quran butuh terhadap as-sunnah. Karena Al-Quran dan as-sunnah itu derajatnya sama dari sisi istidlal. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, inni u'titul kitab wa mislahu. Aku diberikan kitab dan yang semisalnya. Ya, ini dari sisi istidlal, pendalilan. Berbeda dari sisi keutamaannya. Jelas kita membaca Al-Quran, satu huruf itu dibalas 10 kebaikan. Adapun membaca hadis tidak. Tapi kita berdalil dengan al-hadis itu sama dengan Al-Quran. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Berarti perintah bagi kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Karena Al-Quran jamaah sekalian, kalau tidak ada al-hadis kita bingung. Coba perintah sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Walaupun di dalam Al-Quran terdapat 100 kalimat sholat. Kalau kita hanya baca Al-Quran saja, kita tidak mengerti tentang bagaimana tata cara sholat. Iya. Maka disebutkan oleh para ulama tentang fungsi Al-Quran. Di antaranya ada takyidul mutlak, takhsisul am, ya, tabyinul mujmal. Tabyinul mujmal artinya menjelaskan sesuatu yang masih samar. Seperti misalnya Allah katakan, ya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kezaliman apa yang dimaksud di sini? Kemudian Nabi mengatakan yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah syirik. Iya. Kemudian juga Allah katakan tentang batasan makan sahur, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dan benang hitam. Apa hubungannya puasa dengan perbenangan jamaah? Ini namanya benang kaitannya dengan jahit menjahit, ya kan? Tapi di sini apa kaitannya dengan puasa? Kalau kita baca ayat itu berarti sahur pakai benang begitu. Nabi menjelaskan, yang dimaksud dengan benang di situ adalah terbitnya fajar. Subhanallah. Ya, jadi tidak benar kalau orang beragama hanya mengikuti Al-Quran saja. Ya, kewajiban bagi kita untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kalau mereka katakan sebagai bentuk kehati-hatian, ya daripada kita mengamalkan hadis yang lemah, ya sudah lebih baik kita tinggalkan. Maka ini syubhat. Ya sekarang sudah jelas bagi kita. Mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Kalau sudah kita ketahui itu adalah hadis yang lemah, baru kita tinggalkan. Jangan kita ngikutin prinsip sebagian orang, nggak apa-apa, dhaif juga hadis. Ya, dijelas ini dhaif ini maudhu. Nggak apa-apa, yang penting hadis. Ya. Makanya mengingatkan juga tentang hadis dhaif di bulan suci Ramadan. Ya. Biasanya kalau sudah Ramadan, pasti itu setiap pengisi ceramah menyampaikan hadis tentang Ramadan terbagi 3. Iya kan? Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa kita jadikan hujah. Itulah salahnya kebanyakan kita yang kadang tidak meneliti terlebih dahulu.
Yang benar itu bahwasanya pembebasan hamba dari neraka itu terjadi setiap malam, bukan hanya 10 hari terakhir saja. Masyhur jamaah sekalian. Antum tarawih, dengerin kultum ya kan, yang seharusnya 7 menit jadi kuliah terserah antum. Ya, ya ini disampaikan hadis-hadis seperti itu. Nah, kemudian juga hadis sumu tasihu, berpuasalah nih saya kalian apa? Sehat. Demikian pula hadis siapa yang meninggalkan puasa 1 hari maka dia tidak akan mampu membayarnya walaupun dia berpuasa selama setahun. Ini juga hadis yang lemah. Demikian pula hadis doa tentang berbuka puasa. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu ada hadis yang lemah, tidak bisa kita amalkan. Atau hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini juga tidak ada asal usulnya. Yang membuat orang itu malas. Ya. Ketika seorang tidur dibangunin, "Mas, bangun Mas." Orang lagi ibadah dibangunin. Karena memahami hadis tersebut ya, Mas. Ya, jadi ini kaitannya wa rasuluh. Ya, kita wajib mengamalkan sunnah-sunnahnya dan membela beliau ketika beliau dihina, dibuat karikatur, maka kita wajib untuk membelanya. Tentunya membela beliau ya di zaman sekarang ini dengan ilmu, bukan dengan pedang. Ya, ada orang yang menjelekkan Nabi dengan menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, maka kita wajib untuk membelanya. Dan ingat, orang yang melecehkan, menghina Nabi SAW, Allah lah yang akan membalas secara langsung. Inna syani'aka huwal abtar. Dia akan terputus dari rahmat Allah. Allah akan binasakan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Juga di sini ada hadis yang tersebar yang dianggap sebagai dalil untuk merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mendermakan 1 dirham di dalam menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di dalam perjuangan fi sabilillah. Namun hadis ini adalah hadis yang dusta, yang palsu, ya, sehingga tidak bisa diamalkan. Nah, kemudian faedah penting setelah kita mengetahui kedudukan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba Allah dan utusannya, ya. Maka ada hak-hak yang harus kita perhatikan antara hak Allah dan hak Rasulullah. Iya. Sebagaimana kewajiban kita dalam beragama, kita harus memperhatikan antara hak Allah dan hak Rasulullah. Sehingga keduanya ada yang disamakan dan ada yang tidak bisa disamakan. Sehingga untuk lebih jelasnya, ya, berkaitan dengan hak Allah dan Rasulullah itu ada 3 macam. Annal huquqa salah satu aksam. Jadi hak-hak itu ada 3 macam. Yang pertama adalah hak yang murni milik Allah. Jadi hanya murni milik Allah. Tidak boleh diserahkan kepada yang lain, baik itu kepada malaikat, kepada nabi, tidak boleh. Wa huwa ma yahtasu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat, yaitu hal-hal yang khusus bagi Allah seperti rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu semuanya hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hak yang khusus bagi para rasul, khususnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak murni milik Rasul. Wa huwa i'anatuhum wa tauqiruhum wa tabjiluhum bima yastahiqun, yakni beliau berhak untuk ditolong, dibela dan dimuliakan. Ini hak khusus bagi Nabi SAW. Nah, kemudian yang ketiga, hakul mustarak, yakni hak bersama. Ini menjadi hak Allah dan hak Rasulnya. Wa huwa al-imanu billahi wa rusulih. Kita wajib mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi perkara iman ini hakul mustarak. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fath ayat 9. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Ini hak yang keberapa jemaah? Yang ketiga. Wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, dan hendaknya kalian menguatkan dia, menolongnya. Ini hak keberapa? Hak kedua. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila, dan hendaknya kalian mensucikan Allah pagi dan petang. Ini hak yang keberapa? Yang pertama. Ya, jelas ya mas kalian? Jadi itu hak-hak yang perlu kita tempatkan pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Baik, cukup. Ada pertanyaan?